Baik, kali ini yang kita akan pelajari adalah bilangan bulat ya. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita mau tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan bilangan itu? Oke. Jadi bilangan ini sebenarnya ya sekumpulan angka ya. Kalau dalam bentuk yang lebih terdefinisi disebut sebagai, ya secara definisi disebut sebagai suatu cara untuk mencacah atau menghitung sesuatu yang dapat dinyatakan dengan suatu lambang. Oke, jadi itulah yang disebut dengan bilangan. Jadi misalnya kita punya pensil. Nah, pensilnya ada berapa nih? Misalnya ada 3 pensil gitu ya, pensilnya. Oke. Nah, 3 pensil ini kita tahu bilangannya adalah 3 kan. Jadi cara menyatakan jumlah pensil yang sekian itu ya dengan mengatakan bilangannya sama dengan 3. Oke, gitu. Jadi 3 ini adalah suatu bilangan untuk menyatakan fenomena kita punya sesuatu, punya pensil yang bentuknya seperti ini, jumlahnya sekian. Nah, untuk mencacah atau menghitungnya digunakan cara dengan menggunakan bilangan. Kemudian ada kata-kata bilangan bulat. Oke. Ini kalau bahasa aslinya ini adalah integer number ya. Integer number itu jadi bilangan bulat. Bilangan yang utuh. Nah, bilangan bulat ini bilangan yang utuh. Bilangan yang utuh itu contohnya 1 ya, ini utuh, 2 juga utuh kan, 3. Tapi gimana kalau 1,5? Oke, ini udah nggak utuh nih ya nggak, atau 2/3. Oke, ini bukan bilangan yang utuh. Untuk gampang atau mudah mengingat bilangan bulat ini, kita juga bisa mengikuti atau melihat. Nah, ini nih ada deskripsi seperti ini. Kita punya tangga ya. Jadi kalau kamu naik tangga kan kamu nggak bisa tuh berhenti di anak tangga 1,5 misalnya. Oke, ini misalnya tangga dasar di sini ya. Kita ini tangga pertama, ini tangga kedua, tangga ketiga, keempat dan seterusnya. Kamu bisa nggak berhenti di tengah-tengah antara 1 dan 2? Nah, nggak bisa kan? Atau antara 3 dan 4? Nah, jadi cara kita menginjakkan kaki kita di tangga-tangga anak tangga ini, itulah menyatakan atau mendeskripsikan sebagai suatu bentuk pencacahan bilangan bulat. Oke, jadi contoh bilangan bulat itu ya. Bilangan bulat itu apa saja? Bilangan bulat itu dikenal atau bisa dibagi atau dikelompokkan sebagai, pertama, bilangan bulat positif ya. Oke, bilangan bulat yang positif. Berarti ada bilangan bulat yang negatif gitu. Apa maksudnya bilangan bulat positif? Bilangan bulat yang positif yang paling gampang menggambarkannya adalah pada garis bilangan ya enggak? Kalau kita punya garis bilangan ya, maka kumpulan bilangan-bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan bulat positif. 1 bilangan bulat positif, 2, 3 dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Adapun yang ke kiri, -1, -2, kemudian -3 dan seterusnya, ini adalah bilangan bulat negatif gitu ya. Jadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian apalagi bilangan bulat yang bisa kita cirikan di sini? Bilangan bulat selanjutnya adalah yang berjenis, oh ya, kalau bilangan 0 itu bilangan bulat bukan? Oke, ternyata 0 itu adalah bilangan bulat juga ya. Jadi 0 adalah bilangan bulat yang tidak positif dan tidak negatif ya. Jadi disebut bilangan 0 sendiri ya. Jadi dia bukan positif atau negatif. Kemudian ada juga bilangan bulat yang kita sebut dengan
bilangan cacah. Nah, ini merupakan bilangan bulat nih, bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini dimulai dari berapa? Dari 0 ya, kemudian 1 ya, jadi positif ya, 2. Jadi bilangan 0 dan bilangan bulat positif adalah termasuk kelompok bilangan cacah. Ya, masih banyak lagi. Kemudian habis bilangan cacah ada lagi yang disebut dengan bilangan asli. Oke, ini juga merupakan kelompok bilangan bulat ya. Tapi kalau bilangan asli itu berapa? Dari mana? Dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan asli ini ternyata sama saja dengan bilangan bulat positif ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, bilangan bulat selanjutnya apa? Bilangan bulat selanjutnya adalah bilangan prima. Nah, ini juga bilangan bulat nih. Kenapa? Karena bilangan prima ini apa definisinya? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya, jadi harus 2, nggak boleh 1 atau lebih dari 2. Misalnya bilangan prima itu adalah 2 ya, karena 2 merupakan atau memiliki 2 faktor, yaitu 1 kali 2. Nggak ada lagi kan. Kemudian 3 ya kan, 1 dikali 3 adalah bilangan prima. 5, 1 dikali 5 hanya 2 faktor. Kalau 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 4 memiliki faktor 1 kali 4 bisa juga 2 kali 2. Nah, berarti 4 itu memiliki 3 faktor, 1, 2, dan 4. Jadi bukan bilangan prima. Kemudian habis 5 berapa? Bilangan prima ini 7. Selanjutnya berapa? 9. Oh bukan, 3 kali 3 9. Jadi memiliki lebih dari 2 faktor, 11. Oke. Jadi ternyata bilangan prima itu bisa juga kita katakan bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jelas ya? Oke, bilangan bulat selanjutnya apa nih? Ada yang disebut bilangan komposit. Nah, ini bilangan bulat juga nih, komposit. Apa tuh bilangan komposit? Nah, komposit adalah bilangan bulat positif selain yang bukan anggota bilangan prima. Iya, jadi dia harus memiliki faktor lebih dari 2. Jadi contohnya berapa? 4 ya. Nah, kalau 1 gimana itu? 1 itu hanya memiliki 1 faktor saja, yaitu 1 itu sendiri kan, 1 kali 1. Jadi dia bukan prima dan bukan bilangan komposit ya. 4 bilangan komposit karena memiliki lebih dari 2 faktor. Berapa lagi? 6 ya. Berapa lagi? 8, 9 dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan komposit. Kemudian bilangan bulat yang lain adalah bilangan apa? Bilangan genap. Oke, itu juga bulat ya nggak? Genap. Kan kamu sering tuh bilang, wah ini jumlahnya harus genap. Bilangan genap contohnya kita mulai dari 0 itu genap ternyata ya. Nah, 2, 4, 6, 8. Oke, jadi kelipatan 2 ya sepertinya bilangan genap ini, betul. Dan seterusnya masih banyak lagi ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bilangan ganjil ya. Oke, jadi kalau habis genap kan pasti ganjil. Apa sih yang disebut ganjil ini? Bilangan yang tidak bisa dibagi 2 ya, itu ganjil. 1 nggak bisa dibagi 2 kan, karena hasilnya bilangan. Nah, nanti ada yang disebut pecahan. 3, oke, bukan 2 ya, 3 ganjil. 5 itu juga ganjil. 7 ya, 7 juga ganjil. 9 ganjil nggak? Ganjil. Dan seterusnya masih banyak lagi ya. Semua bilangan yang tidak bisa dibagi 2, atau kalau dibagi 2
sebenarnya bisa, tapi hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Nah, itulah ya yang disebut ganjil ya. Jadi bilangan yang kalau dibagi dua masih ada sisanya, bukan merupakan bilangan bulat yang habis dibagi dua.